berubah, maksud saya angka uangnya. Dapat kami sampaikan, 2 kali adendum yang kami lakukan itu tidak satu pun merubah harga kontrak, tidak satu pun. Ini dapat dipertegas nanti dengan bukti real adendum yang di atas materai 10.000, bukan lampiran-lampiran yang tidak mengikat. Itu sehingga kami tidak sependapat dengan pernyataan kami sudah melakukan one prestasi. Karena jika one prestasi kami lakukan tentu tidak sampai dengan 4 tahun. Karena di akhir kontrak itu namanya syarat khusus kontrak atau disebut SSKK, itu sudah tegas dijelaskan dalam hal terjadi ketidaksepahaman, para pihak bisa melakukan mediasi atau arbitrasi atau bahkan bisa melakukan penuntutan di pengadilan. Tetapi selama beberapa tahun ini 1 lembar surat pun tidak pernah kami terima untuk klaim atau permintaan secara tertulis dari CP Beni Utama tentang kelebihan kontrak itu. Dapat kami sampaikan di sini Pak Ketua, untuk masalah ini kami tahun 2027 diperiksa oleh Polda. 2020, setahun setelah pekerjaan ini selesai, masalah ini dilaporkan oleh Polda oleh Saudara Kevin. Kami beserta seluruh jajaran dari Dinas Kesehatan selaku PPK dan bagian keuangan diminta diperiksa oleh Polda Mataram di Polda NTB. Jadi kita bisa, saya ingat hari Jumat pada bulan itu masalahnya sama seperti ini. Dari pagi sampai sore kita diperiksa semuanya, dibuka datanya. Intinya saja Pak PPK. Ya. Lalu yang ke 2020 selesai di Polda, 2020 tidak pernah dipanggil lagi. 2021 yang bersangkutan melaporkan lagi masalah ini di Polres Lombok Timur. Saya juga diperiksa oleh kepolisian Barreskrim tentang masalah yang sama, tentang hal itu. Diperiksa, tidak ada masalah seperti ini. Terakhir minggu kemarin saya dapat panggilan sebagai saksi untuk kasus yang sama masalah ini di Polres Lombok Tengah. Saudara Kelvin melaporkan Direktur Beni Utama atas kasus penggelapan. Saya diminta untuk menjadi saksi pada hari Rabu kemarin, tapi karena jadwal kami bergiring, saya laporkan untuk ini. Insya Allah besok saya akan hadir. Jadi seperti itulah perjalanan kami menyelenggarakan proyek ini. Tentu ada suka dukanya. Spesifik untuk masalah ini, masalah Mas Bagi ini unik. Di Mas Bagi ini, perusahaan Beni Utama ini ada tenaga teknis dulu, tenaga teknis namanya dalam pendidikan itu dibidik, ditentukan. Tapi di CP ini tenaga teknisnya hanya hadir selama 1 atau 2 bulan saja. Bulan kedua karena di stres di waktu itu dia tidak datang lagi. Nah, kami juga merasa kesulitan untuk berhubungan, untuk berdiskusi masalah teknis dengan pihak perusahaan. Itu yang kami alami. Tetapi kita sebagai organisator atau penyelenggara kegiatan berusaha semaksimal mungkin agar kegiatan itu terlaksana. Terakhir, sebagai gambaran besar, apa yang kami hentikan pekerjaannya dan apa yang kami tambahkan pekerjaannya. Di pekerjaan Musbagi itu secara mayor sebenarnya dulu ada bagian depannya kita akan tutupi pakai ACP, nilainya hampir 300 juta. Tetapi oleh karena satu lain hal, ternyata bagian muka bangunan lama itu yang dulu kena gempa itu tidak simetris, tidak dengan bangunan baru. Kalau kita tarik garis lurus, bagian ujung dekat SMA itu menjorok 70 meter. Makanya kami dengan konsultan mengambil tindakan untuk membuat fasad bagian depan itu dengan beton supaya dia kelihatan rata. Nah, untuk itu pekerjaan mayornya, agar dia bisa membangun bagian depan agar beton itu bisa terlaksana, maka kami kompensasi dengan pekerjaan pembangunan ACP yang tidak perlu dikerjakan, sehingga dapat dilihat seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, ada pekerjaan mayor yang tidak dikerjakan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi untuk sementara seperti itu, dan saya bisa sampaikan dokter atas kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sebelum dilanjut oleh Pak Direktur, Pak Direktur, jadi
Sebenarnya ini kan kita mau digas dan minta untuk kemarin, tapi Pak Ega itu sudah tidak di sana lagi. Kita mau minta pertanggungjawaban apa yang pernah dia buat ini sebenarnya, mau rilis apa terkait masalah hasil audit ini sebenarnya. Tapi saat ini Pak Ega, kita tahu Pak Ega BPK. Pak Ega BPK. Tapi setelah terjadi ribut kemarin, kita di Dinas Kesehatan, tiba-tiba nomor rekening blok. Pertanyaannya ada apa gitu loh. Ini satu, BPK. Terus kedua, ini terkait Pak Hadan Sofian. Ini saya dengar bahasanya kayak ngawur gitu, Pak. Ngawur gitu, Pak. Izin. Jadi selama ini kenapa tidak mau ketemu langsung sama Pak Kevin? Kenapa lari dari permasalahan ini? Selama ini kan Bapak sering ditelepon tapi tidak pernah mengangkat. Bapak dicari tidak pernah ketemu. Kenapa? Kenapa tidak mau menyelesaikan permasalahan ini ketika berhadapan kemarin? Itu pertanyaannya, Pak. Kalau memang Bapak sudah menyelesaikan permasalahan, kenapa Bapak dikejar? Itu permasalahannya. Pak Kevin ini siapa? Pak Kevin ini adalah yang pengerjaan proyek yang mengerjakan tambahan puskesmas pagi. Subkonnya. Terus tadi Pak BPK itu siapa? Pak Ega. BPK ya, auditor itu ya. Auditor. Izin Pak, kalau boleh saya video call sedikit sama Kevin karena dia lagi di Jakarta hari ini, lagi dapat sama tim 9-nya Pak Prabowo. Izin biar terang dan jelas hari ini, karena dari kemarin kita tunggu beliau-beliau ini kan ada di Dinas Kesehatan untuk kita bertemu secara langsung bagaimana sih mencari solusi sebenarnya. Saya sarankan ini, kalau lewat video call tidak efektif. Kalau memang teman-teman mau, silakan datang lagi ke sini. Hadirkan ini orang-orang supaya jadi kami mewakili pemerintah, daerah dan masyarakat sebenarnya jadi seandainya memang ada beban pemerintah yang memang harus terbayar kepada masyarakat atau pihak ketiga, kami akan dorong. Tapi kalau sepengetahuan kami yang ada di sini, kontraknya memang 2399 kalau tidak salah. Ya, terus kedua tagihannya 221. Tetapi saya tidak melihat dasar tagihannya. Kenapa? Karena kontraknya tidak ada. Terus kedua, kalau memang ada penyerahan tambah kurang yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, BPK dalam hal ini dengan pihak ketiga, itu belum saya temukan. Sehingga kami untuk meminta mendorong pembayaran sebanyak 221 juta oleh kas pemerintah daerah itu belum ada dasar. Kecuali mungkin pihak ketiga memiliki kontrak atau dasar tagihan, ya, kami akan teruskan. Tapi kalau memang belum jelas, kalau memang ini ada, ini kan sebenarnya bisa jadi dasar. Kalau memang adil pertama itu berasal di sini, tentunya harus tangan dan baik di sini. Dan kedua, di sini kebetulan Bapak melampirkan surat pernyataan adil itu. Jadi adil pertama dan kedua itu tetap memang seperti keterangan BPK nilai kontraknya itu 2399 tidak berubah. Sementara jumlah yang menyebabkan tagihan 221 ini adalah di posisi memberikan penjelasan sedikit untuk tambahan. Sebenarnya lebih komplitnya sebenarnya Saudara Kevin harus ada. Tapi karena kendala waktu dikira kemarin hari Rabu jadwalnya di DPR. Karena informasi dari sekretariat, Kevinnya besok pagi balik Lombok. Sebenarnya akan menghadiri acara ini, tapi tiba-tiba sekretariat hari Selasa bisanya. Nah, jadi ini yang terkendala sebenarnya. Kami sebenarnya sudah rapat persiapan itu ketika ada kekurangan dan ada penambahan ini, Pak Hadan Sofian meminta untuk Kevin mengerjakan ini. Tapi ternyata bukti mungkin hanya lewat komunikasi atau secara sudah berteman lama, ternyata apa yang terjadi tidak terselesaikan. Ini yang terjadi permasalahan di situ. Sehingga kalau sebenarnya kalau Pak Hadan Sofian bisa komunikasi secara langsung sama Pak Kevin, selesai semua masalahnya. Kami tidak akan terlibat dalam arungan antara Bapak dengan Dia Sutro. Tapi ternyata setelah dia bercerita sama kami semua, ternyata kok tidak mau diangkat telepon, komunikasi, kok apa seperti itu. Nah, ketika kita mau meminta kemarin legasi ini ke BPK, Pak Ega-nya sudah tidak tugas lagi di BPK. Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau ada permasalahan yang hal antara dulu BPK sama Sutron, sebenarnya dia yang punya kepentingan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Tidak usah dibawa ke arah publik ke atas sebenarnya. Tapi Pak Hadan Sofian selama ini
mungkin tidak mau bertemu sama saudara Kevin. Itu permasalahan Pak ya. Nah, seharusnya kalau mau selesai clearkan permasalahan, ayo ketemu sama Kevin, bagaimana solusi, dibantu sama Pak Ketua Komisi, selesai masalahnya sebenarnya. Tidak berlarut-larut. Jadi permasalahannya kan Pak ini cukup ringan sebenarnya ini. Cuman miskomunikasi saja. Ya. Jadi kalau kami secara formal kami akan bantu. Kalau memang ada dokumen formalnya. Tapi kalau tidak formal kan kami nggak bisa masa BPK upaya atau. Terus kedua, kalau memang bisa, kalau memang diperlukan kembali untuk dihadirkan Pak Kevin untuk bisa mencari benang merahnya, silakan teman-teman jadwalkan saya kembali. Jadi kami kasih jadwalnya ke teman-teman. Jadi kalau kemarin kami jadwal ternyata Pak Kevinnya pergi, sekarang coba kita ada jadwal. Siap. Terus selanjutnya ini sebenarnya bisa saja diselesaikan di luar. Kami juga persilakan karena ini sebenarnya kalau secara administratif kami belum bisa meneruskannya karena memang dokumennya masih belum kami terima yang sahih itu yang lengkap. Mendapatkan semua tanda tangan ini jadi lengkap. Di sini ada PPK, ada pengawas, ada pelaksananya. Jadi menurut saya daripada nanti kita yang saya sudah tangkap sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan personal. Jadi ada yang miss antara Pak PPK dan Pak Kevin ini. Bagaimana komunikasi dengan Pak Kevin ini? Ya. Dalam hal ini supaya ini ranahnya tidak menjadi hal yang sepertinya formal. Jadi kalau memang sudah ketemu ada solusi. Karena hal-hal ini bisa kita dorong, kita selesaikan secara administratif kalau memang ada dokumennya. Kalau menurut saya itu supaya ini menjadi efektif, menurut saya itu Pak. Izin Pak Sofian nanti kalau memang berkenan, jadi kalau bisa diangkatlah teleponnya Pak Ipi, kalau nggak bisa. Karena kemarin kan dia kan ingin ketemu bagaimana sebenarnya mencari solusi. Tapi selama ini Pak Sofian kan sudah ganti nomor. Atau ketika dihubungi tak pernah diangkat. Itu makanya kami terlibat di situlah ya. Kami mengerti memang di sini ada sesuatu yang mungkin menurut teman-teman itu terjepit keadaannya misalnya istilahnya. Mohon maaf, pertama kami menyampaikan bahwa kami tidak pernah diberitahukan untuk bertemu di dinas kesehatan. Mohon maaf, kami diberitahu besoknya setelah pertemuan di dinas kesehatan, saya diberitahukan oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian hari Rabu yang sesuai dengan permintaan rekan-rekan minggu lalu, kami kemarin, mohon maaf, kami dari DPR, kami tanya di Sekwan ke Ibu Ani, ternyata belum ada disposisi dari Bapak Ketua, Bapak Pimpinan hari Rabu lalu. Kemudian saya menjamin bahwa apabila saudara Kelvin Pak tidak ada subkon di pekerjaan itu. Kan informal menurut saya. Kalau tidak ada subkon, tidak ada kontrasi. Terima kasih Pak Ketua. Sedikit ini kan masukan ya. Jadi selama ini mungkin ya. Jadi kita berbicara kemarin kalau kesahnya banyak sekali sebenarnya saudara Kevin. Kalau kesahnya. Jadi itu yang membuat kami merasa ibadah dan berempati bahwa kenapa tidak hal sekecil ini tidak mau diselesaikan. Itu yang membuat kami harus tampil di sini untuk menyampaikan, menengahi sebenarnya, bukan membela dari satu sisi Pak. Kami ingin mencari benang merahnya sebenarnya, bukan mau menyalahkan antara pihak dinas atau BPK-nya, tapi mencari benang merahnya sebenarnya seperti apa. Tapi di satu sisi kelengkapan dan data-data memang kemarin sudah kita siapkan sebenarnya. Tapi Mas Kevin mendadak berangkat ke Jakarta, ada rapat sama tim 9 Pak Prabowo, sehingga hari ini sebenarnya kalau kemarin hari Rabu jadwal hari beliau bisa hadir. Itu sudah siapkan sebenarnya, tapi kan mendadak, jadi nggak bisa. Misalnya toh nggak bisa terselesaikan masih dengan masing-masing mengeluarkan argumen. Memang hari ini yang